Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Kamikaze. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Kamikaze adalah istilah yang menjadi populer dalam Perang Dunia Kedua. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan serangan bunuh diri oleh pilot Jepang yang menggunakan pesawat yang dipasang bahan peledak untuk menabrakkan diri ke kapal-kapal musuh. Istilah kamikaze juga digunakan sebagai sebutan bagi para pilot yang mengendalikan pesawat bunuh diri tersebut. Istilah ini di dalam bahasa Jepang adalah gabungan dari dua kata. Kami yang berarti dewa atau yang ilahi, dan kaze yang artinya angin. Istilah ini berasal dari sebutan pada badai topan yang terjadi tahun 1274 dan 1281. Badai ini menenggelamkan armada Mongol yang mencoba menginvasi Jepang, dan secara historis dianggap sebagai campur tangan ilahi yang melindungi Jepang. Kenji adalah seorang pilot kamikaze Jepang. Ia sudah siap mati demi tanah airnya. Akan tetapi, perang berhenti lebih cepat daripada yang diperkirakan, sehingga ia belum mendapat kesempatan untuk mati secara mulia, menerbangkan pesawat yang akan ditabrakan ke kapal musuh. Oleh karena itu, Kenji menjadi sangat tertekan. Semangat hidupnya hilang sama sekali, karena ia merasa hidupnya tidak lagi bermakna. Sehari-hari yang dilakukan cuma berjalan mengelilingi kota tanpa gairah, dan tidak tahu apa yang akan diperbuatnya. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan, ia melihat kerumunan orang di depan sebuah bangunan apartemen. Ia diberitahu bahwa ada seorang penjahat yang menyandera seorang wanita di ruang apartemennya yang terletak di tingkat 2 gedung itu. Polisi takut untuk menyerbu masuk karena penjahat itu bersenjata dan dikenal sebagai penjahat yang berbahaya. Tapi Kenji, dia menerobos masuk ke dalam apartemen itu. Dengan kemampuan bela dirinya, ia berhasil melepaskan wanita sandera itu. Terjadi perkelahian dengan pisau. Kenji berhasil membunuh penjahat itu. Akan tetapi ia sendiri menderita luka parah. Beberapa waktu kemudian, di rumah sakit, Kenji meninggal dengan senyum bangga di bibirnya. Keinginannya untuk mati secara berguna sudah terwujud. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mati secara berguna tentu hal yang baik. Namun sebagai anak-anak Tuhan, selaku para pengikut Kristus, kita dipanggil untuk lebih dari sekedar mati secara berguna. Di dalam surat Filipi pasal pertama ayat 20 dituliskan, "Yang sangat kurindukan dan kuharapkan
ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Itulah panggilan dan tanggung jawab kita, menjadikan hidup kita dan mati kita sebagai kehidupan dan kematian yang sepenuhnya bermakna. Dan hidup serta mati yang bermakna adalah ketika Tuhan kita di dalam Kristus terus dipermuliakan. Selamat menjalani hidup yang terus memuliakan Tuhan sampai tiba saatnya kita mati dalam kematian yang tetap memuliakan namanya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau suka mempraktikkan hidup yang tidak memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan, hikmat, kemauan, agar mau menjalani hidup sampai mati demi kemuliaan Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini sehati kembali kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, entah karena sakit penyakit ataupun karena usia yang semakin lanjut yang membuat organ-organ tubuh tertentu tidak dapat lagi berfungsi secara sempurna. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena masalah sumber penghidupan, masalah pekerjaan, usaha, untuk keluarga-keluarga yang sedang menanggung beban karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga. Bagi mereka yang sedang bingung, yang sedang galau karena ketidakpastian untuk berbagai hal di masa depan, studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat di seluruh penjuru dunia ini. Khususnya bagi gereja-gereja yang Kau hadirkan di bumi Nusantara. Dan kami secara khusus juga berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah, agar di dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, gereja-Mu boleh sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan di dalam memberlakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan, Sang Kepala Gereja, menyertakan gereja-Mu mengerjakan misi Allah. Untuk itu kami berdoa. Kami secara khusus berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka persiapan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Tuhan, tolong panitia Natal untuk menyiapkan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang memampukan jemaat-Mu, anggota maupun simpatisan, memperoleh kekayaan makna
dari peristiwa-peristiwa yang diperingati dalam rangkaian masa raya Natal ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang masih harus dihadapi bersama, ditanggulangi bersama. Kami memohon Tuhan yang boleh menganugerahkan hikmat, kejernihan hati dan pikiran, bukan cuma kepada para pemimpin, tapi pada segenap bangsa, untuk mau bahu-membahu, bergandeng tangan, di tengah keragaman yang ada, membangun kehidupan yang makin benar, makin adil, guna mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami seisi keluarga masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Tangan kasih Tuhan yang tetap menopang, menaungi. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.